Oh, apakah ada riwayat pekerjaan lain sebelum menjadi dosen? Ya, Ya. Oke, eh, Bunda jadi dosen sekitar tahun 2000, akhir 2000 atau awal 2001. Tamatnya tamatnya tahun 1998. Kemudian Bunda sekolah S2 selesai 2000. Jadi ada sekitar setahun untuk jadi dosen ya. Nah, dalam waktu setahun itu Bunda ada kerja di proyek konstruksi. Jadi Bunda sebagai engineer di sebuah proyek konstruksi. Itu pekerjaannya sebelumnya, sebelum jadi dosen. ya. Dan selanjutnya, apa motivasi kita untuk menjadi seorang dosen? Oke. Apa motivasi Bunda menjadi seorang dosen? AA. Ya, dosen itu kan sebenarnya sama dengan guru, ya. Tapi yang diajar itu mahasiswa. Motivasinya ya pasti sangat senang sekali bekerja sambil mendapatkan pahala, memberikan ilmu kita kepada orang lain tentu akan dicatat sebagai pahala dari Allah, ya. Nah, motivasi lain juga kalau jadi dosen itu harus terus belajar, harus lanjut sekolahnya. Setelah S1 harus S2, harus S3. Nah, Bunda termasuk orang yang suka belajar, jadi eh, senang sekali gitu. Kalau dari dosen pasti disuruh belajar lagi gitu. Jadi ada kesempatan untuk sekolah setinggi-tingginya. Itu salah satu juga motivasi Bunda untuk desain. Kemudian kalau seorang perempuan pasti menjadi dosen itu lebih cocok karena dosen waktunya tidak seperti kerja kantoran dari pagi sampai sore. Kalau dosen bisa mengatur waktunya sendiri gitu ya. Jadi pas ngajar kita ke kampus, setelah itu pulang bisa gitu ya. Jadi waktunya fleksibel, bisa untuk keluarga juga ya. Kalau kerja di kantoran kan masuk jam 8, pulang jam 5. Kalau dosen enggak, dia ngajarnya jam 10, datangnya jam 10 itu juga boleh, pulang jam berapa gitu. Jadi enggak harus ini. Terus itu motivasi juga untuk Bunda ya. Kemudian dosen itu eh, kita bisa mengadakan penelitian-penelitian gitu ya. Itu sangat menyenangkan saja. Jadi motivasi Bunda adalah kalau di dosen itu bisa sekolah setinggi-tingginya, kemudian bisa sambil menumpuk pahala ya. Kemudian hmm, waktunya fleksibel dan yang terakhir kita bisa membuat banyak penelitian lah gitu. Oke. Bunda ada kendala nggak waktu pas ngajar mahasiswa gitu, Bunda? Ada kendalanya? Eh, Secara umum nggak ada. Paling kendalanya apa ya? Kadang mahasiswanya eh, apa ya? Mungkin ya yang Bunda hadapi sih mahasiswanya baik-baik semua ya. Alhamdulillah nggak ada yang nakal walaupun ngajarnya di Fakultas Teknik tapi mahasiswanya baik-baik ya. Nggak ada yang membantah, membangkang, itu nggak ada. Aku patuh lah sama ininya, gurunya gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah dosen merupakan cita-cita Bunda dari lahir? eh Kayaknya enggak ya. Dulu pengennya jadi dokter ya, tapi karena hmm, apa namanya sepertinya dokter itu kedokteran itu cukup cukup mahal, terus lama sekolahnya. Jadi akhirnya ya ini
maksudnya bukan ke FK tapi ke FT, Fakultas Teknik gitu ya. Nah, di Fakultas Teknik alhamdulillah juga apa namanya menyenangkan juga gitu. Jadi nggak menyesal juga nggak jadi dokter gitu ya. Alhamdulillah senang juga di bidang yang sekarang. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dari kapan Bunda menjadi dosen dan udah berapa lama, udah berapa tahun? Jadi dosen itu SK-nya tuh tahun 2001. Berarti sudah 20 tahun lebih, 21 tahun jadi dosen. Jadi semenjak sebelum menikah sudah jadi dosen. Ya, cukup lama lah. Gimana? Najla nggak dengar Bunda suaranya? Ceritakan bagaimana karir Bunda dari awal belajar kuliah ingin masuk jadi dosen gitu sampai Oh akhir. gitu. Ya. Jadi waktu itu kan Bunda tamat SMA-nya tahun 94 tamat SMA ya. Terus kuliah selesai 98. 98 itu pas sedang krisis-krisisnya Indonesia ya. Era kejatuhan presiden kita yang kedua Pak Soeharto. Jadi suasana lumayan tidak kondusif, tidak banyak lowongan kerja juga gitu ya. Terus di tahun 98 itu Bunda selesai, terus ya masukin kerja ya, tapi memang kondisi tidak begitu ini. Terus tiba-tiba ada lowongan beasiswa ke luar negeri, ya. Jadi Bunda selesainya Oktober, sekitar bulan Desember itu dapat informasi dari papanya Naura, dapat informasi dari abinya Naura kalau ada beasiswa nih ke luar negeri. Terus Bunda coba-coba daftar, gitu ya. Alhamdulillah diterima. Terus jadi Bunda akhirnya sekolah ke Inggris tahun 99, selesai tahun 2000 ya. Tahun 2000 terus langsung ngajar di Universitas Riau Pekanbaru. Kemudian 5 tahun setelah itu setelah Bunda pulang jadi dosen tahun 2000 itu 2001, tahun 2002 Bunda menikah, terus 2005 Bunda pindah ke Padang karena suami Bunda kerjanya di Padang, jadi Bunda pindah ke Padang. Terus mengajar di UNAN, Universitas Andalas gitu. Jadi ya alhamdulillah lah. Tahun 2009 Bunda lanjut lagi sekolah juga ke Inggris. Kembali tahun 2014 sampai sekarang kembali ngajar. Sukses ya. Rasanya sudah ada juga istilahnya ya sukses itu. Sukses itu kalau kondisi kita hari ini lebih baik dari kondisi kita sebelumnya. Ya kayaknya itu ada juga di agama saya. Kalau kondisi kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang beruntung ya, atau orang yang sukses. Jadi orang sukses itu adalah orang yang kondisinya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Misalnya kemarin kita ada ulangannya dapat 5, besok dapat 5 lagi, itu kayaknya belum sukses ya. Hari ini kita nilainya dapat 5, besok 6, itu udah sukses, sudah berhasil, udah beruntung, udah lebih baik gitu ya. Nah, sukses itu pasti tidak lepas dari perjuangan kita dan juga dengan doa dari diri sendiri dan doa dari orang tua ya. Seperti Bunda misalnya dulu nggak menyangka bisa sekolah sampai ke luar negeri, bisa sekolah sampai S3 gitu ya. Selesai S1 aja tuh kayaknya waktu dulu tuh masih sudah alhamdulillah sekali ya. Tapi ternyata sepertinya doa orang tua yang membuat kita lebih mudah jalannya untuk mencari kesuksesan ya. Jadi
berusaha dan berdoa. Jadi nggak boleh kita berusaha aja lupa sama Allah ya, atau berdoa aja nggak ada usahanya, itu percuma. Jadi sukses itu harus ada usaha, harus ada doa, ya. Baik doa dari orang tua, dari diri sendiri, dari siapa aja gitu, ya. Kemudian juga ada satu istilahnya, hasil tidak akan proses ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Pernah nggak dengar istilah itu? Nah, ya, proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi kalau prosesnya bagus, hasilnya pasti bagus. Misalnya kita rajin belajar gitu kan, pasti hasilnya akan bagus gitu. Ya, jadi kedua-duanya lah, ada proses, ada usaha, ada doa. Malahan ada juga istilahnya ya, Bunda pernah baca, keberhasilan itu 99%-nya adalah usaha, 1% doa. Dan atau 99% doa dan 1% usaha. Ya, kita nggak tahu mana yang untuk kita nih. Gitu. Jadi kedua-duanya harus kita kerjain gitu. Ya. Insya Allah pasti itu akan berhasil. Insya Allah ya. Nah, tekadnya harus kuat gitu. Bunda ada punya tips untuk sukses nggak Bunda? Tipsnya, oke lah ya, udah seumuran Bunda ini sudah sekolah, udah prosesnya sudah panjang juga ya untuk sampai ke sini. Jadi dari pengalaman Bunda itu tipsnya yang pertama, jangan buang-buang waktu. Ya. Semua manusia dikasih waktu yang sama-sama 24 jam. Ya. Nah, jadi Bunda waktu sekolah keluar itu ya, sekolah Inggris itu waktu S2 dulu, lihat cara mereka tuh belajar gimana gitu. Ya, orang-orang luar negeri itu. Kalau isi kepalanya kayak sama aja, sama orang-orang Indonesia nggak kalah juga gitu ya. Tapi apa yang membedakan, mereka kalau belajar itu belajar. Ya. Jadi kalau belajar itu mereka kalau Bunda lihat ya belajar, nggak ada bercerita, nggak ada ngapa, belajar benar-benar mendengar gurunya. Itu yang Bunda lihat ya. Jadi kalau kita istilahkan dengan agama kita dia khusyuk. Kita sudah ada dikasih sama Allah ya, khusyuk, fokus. Jadi waktu mereka itu benar-benar sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan penempatannya. Ya, kalau untuk belajar, makan, main. Waktu main mereka nggak ada ngebahas pelajaran. Sudah benar lihat. Waktu belajar mereka nggak ada ngebahas main. Waktu makan. Kalau main mereka main sekali tuh pergi kemana gitu, main gitu ya. Kalau belajar gitu. Jadi waktu mereka tuh sudah sesuai dari kapling-kapling. Sama kayak kita ya kalau sholat tuh khusyuk gitu ya. Nggak mikir-mikir yang lain. Jadi fokus. Yang pertama ya. Jadi waktu itu kita gunakan sesuai peruntukannya. Terus fokus gitu. Ya. Kok perlu dibikin jadwalnya. Jam segini saya bangun, jam segini saya belajar ini. Walaupun mungkin tidak terlaksana, tapi minimal kita sudah bikin rencana kita gitu. Itu ya, yang pertama fokus. Yang kedua itu sehat dulu gitu, sehat ya, makan minumnya juga harus jelas gitu ya. Makan yang sehat lah, harus sehat dulu. Nah, terus ya itu tadi berdoa sama Allah. Bunda sering juga mengalami hal-hal ajaibnya karena berdoa tuh jadi dia gitu. Karena berdoa ternyata iya gitu kan. Maksudnya sesuai lah seperti ini. Ya seperti itulah ya. Oke. Ada lagi? Nah, ya Bunda atas wawancaranya, aku mengganggu waktu Bunda. Oke. Terima kasih ya Bunda. Sama. Ya, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi